Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Gimana semuanya dalam keadaan sehat? Mudah-mudahan semuanya sehat. Hari ini kita masih belajar tentang sifat koligatif larutan. Kemarin kita udah membahas 3 rumus prasyarat masuk kepada sifat koligatif larutan. Nah, sekarang kita akan lihat sifat koligatif larutan itu ada apa saja. Sifat koligatif yang pertama adalah penurunan tekanan uap atau delta P. Anak-anak, di sini kita bisa melihat gambar. Di sini adalah merupakan proses penguapan. Nah, pada saat proses penguapan itu pasti akan terjadi namanya penguapan dan akan terjadi namanya pengembunan. Pada saat terjadi penguapan dengan pengembunan itu setimbang, itu akan dikatakan dengan tekanan uap jenuh. Nah, peristiwa penguapan zat cair dalam ruang tertutup sampai mencapai kondisi kesetimbangan antara laju penguapan dan laju pengembunan. Dari hasil pengukuran data-data percobaan atau eksperimen, ternyata diketahui bahwa tekanan uap jenuh larutan lebih rendah daripada tekanan uap jenuh pelarut murni. Jadi kalau misalkan kita ada larutan gula dan air, jelas bahwa larutan gula memiliki tekanan uap jenuhnya akan lebih rendah dibandingkan dengan air. Selisih antara tekanan uap jenuh pelarut murni dengan tekanan uap jenuh larutan, itulah yang disebut dengan penurunan tekanan uap jenuh. Kemudian ada seorang ilmuwan, ya anak-anak, ini pada tahun 1887 sampai dengan 1888, dia telah mempelajari hubungan antara tekanan uap dan konsentrasi zat terlarut, sehingga disimpulkan bahwa besarnya tekanan uap larutan sebanding dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap dari pelarut murninya. Pernyataan disebut dengan namanya adalah hukum Raoult. Nah, kalian bisa melihat di sini bahwa rumusnya bahwa tekanan itu sama dengan tekanan uap pelarut murni kamu kalikan dengan fraksi pelarut. Minggu kemarin kita udah membahas bagaimana cara mencari fraksi pelarut, ya. Itu kan dari mol. Ingat lagi rumus yang kemarin. Nah, ternyata fraksi itu digunakan di dalam rumus penurunan tekanan uap. Di sini ada contoh soal penurunan tekanan uap. Soalnya adalah sebanyak 648 gram sukrosa. Sukrosa itu adalah C-nya 12, H-nya 22, O-nya 11, dilarutkan dalam 500 gram air. Airnya tersedia. Hitunglah tekanan uap larutan atau P bila tekanan uap jenuh air adalah 31,82 mm Hg. Nah, anak-anak perhatikan yang diketahuinya. Diketahuinya adalah sukrosa, itu adalah zat terlarutnya. Pelarutnya adalah air. Nah, massa sukrosa adalah 648, massa air adalah 500 gram. Maka kalau kamu mencari tekanan uap murninya adalah 31, mm Hg. Nah, ditanyakannya adalah tekanan uap larutan. Langkah pertama adalah kita mencari dulu mol. Cara mencari mol itu adalah di sini adalah mol terlarut, yaitu masanya kamu bagi dengan mR, hasilnya 1,9 mol. Kemudian adalah mol pelarut, yaitu tadi air 500 gram, kamu bagi dengan mR air yaitu 18, hasilnya 27,8 mol. Setelah itu masuk ke dalam rumus fraksi. Fraksi pelarut. Kalau mencari fraksi pelarut, maka rumusnya mol pelarut kamu bagi dengan mol pelarut ditambah mol telarut. Mol pelarutnya tadi air 27,8. Kamu bagi dengan 27,8 ditambah 1,9. Hasilnya 0,94. Kalau ditanyakan P, kamu tinggal masukkan aja angka-angkanya.
tadi P0 pelarut itu kan 31,82. Sedangkan fraksi pelarut tadi 0,94. Sehingga didapatkan hasilnya 29,9 mm Hg. Jadi tekanan uap larutan itu sebesar 29,9 mm Hg. Selanjutnya adalah sifat koligatif yang kedua, yaitu kenaikan titik didih larutan atau delta TB. Nah, jika suatu zat cair dinaikkan suhunya, maka akan semakin banyak zat cair yang menguap. Pada suhu tertentu, tekanan uap zat cair di atas permukaan zat akan sama dengan tekanan udara di luar. Pada saat itulah zat cair mendidih. Suhu di mana tekanan uap di atas permukaan zat cair sama dengan tekanan udara luar disebut dengan titik didih. Jika ke dalam air murni dilarutkan suatu zat yang sukar menguap, maka pada suhu 100 derajat Celcius, tekanan uap air belum mencapai 1 atmosfer. Hal ini berarti air belum mendidih. Agar dapat mendidih, maka tekanan uap air itu mesti mencapai 1 atmosfer. Maka diperlukan suhu yang lebih tinggi. Besarnya kenaikan suhu itulah yang disebut dengan kenaikan titik didih atau delta TB. Di sini ada grafik kenaikan titik didih. Nah, anak-anak di sini ada yang berwarna merah itu adalah larutan, yang berwarna biru itu adalah pelarut. Ya, di sini ada kalau namanya TF nih, TF itu adalah titik beku larutan. Kalau delta TF berarti itu adalah merupakan penurunan titik beku larutan. Kemudian di sini ada delta TB. Berarti ini adalah namanya delta, berarti itu adalah perubahan atau kenaikan titik didih. Kalau TB, nah ini berarti ini adalah TB pelarut. Kalau ini adalah TB larutan, ya. Oke. Di sini ada tabel tetapan kenaikan titik didih. Anak-anak, kenaikan titik didih ini atau KB ini itu diperlukan nanti dalam penentuan kenaikan titik didih. Di sini ada air 0,52, benzen 2,53, ada kamper 5,95, kloroform 3,63, dietileter 2,02, alkohol atau etanol adalah 1,22. Nah, sekarang adalah kita bisa menentukan titik didih larutan atau TB. Nah, Nana, titik didih larutan atau TB ini sebelum ke sini adalah kamu mesti cari dulu delta TB. Ya, di sini adalah kenaikan titik didih. Rumusnya adalah KB dikalikan M. Ingat, M itu adalah molalitas yang kemarin kamu pelajari. Nah, molalitas ternyata masuknya ke sini. Nah, sehingga kamu akan mencari TB. Ya, TB itu adalah titik didih larutan adalah merupakan perjumlahan daripada titik didih pelarut murni. Misalkan air adalah 100 derajat Celcius, kamu tambahkan dengan delta TB. Di sini lebih jelas lagi ya, Nana, bahwa delta TB itu sama dengan KB dikalikan M. M itu molalitas. Molalitas itu rumusnya adalah mol dikali 1000 per P. Ingat kan? Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke contoh soal, yaitu contoh kenaikan titik didih. Soalnya, suatu larutan dibuat dengan cara melarutkan 3 gram urea atau CONH2 2 kali dalam 100 gram air. KB-nya udah ada 0,52. Nah, MR-nya C udah tahu lah, C pasti 12, O 16. Nah, ini yang enggak ini nih. N adalah 14. Tentukan besarnya titik didih larutan urea tersebut. Nah, nanti diketahuinya apa? Massa urea 3 gram. Kemudian massa airnya tadi P ini adalah 100 gram.
MR urea adalah 60. Kamu cari ya. Cara mencari MR, lihat ini. C-nya kan ada 12, 12 kali 1 ditambah. Oh itu kan 16, 16 kali 1 juga. Nah ini ada N itu N itu ada 2. N itu berapa? R-nya 14. Nah 14 kali 2. Kalau H itu kan airnya 1. Nah 1 dikali berapa nih? 2 kali 2, jadi 1 kali 4. Itu jumlahnya adalah 60. Kamu coba aja dulu itu diuraikan ya. Nah, sekarang kita akan mencari delta TB-nya. Terlebih dahulu delta TB sama dengan KB dikali M. Nah, KB-nya itu 0,52. Nah, N itu adalah mol. Mol itu rumusnya gram per mr. Gramnya 3. MR-nya 60 dikali 1000. P-nya adalah 100. Hasilnya 0,26 derajat Celcius. Nah, untuk menentukan TB-nya, maka TB pelarut murninya kan tadi air adalah 100 derajat Celcius. Ditambahkan 0,26 jadi 100,26 derajat Celcius. Yang ketiga adalah penurunan titik beku atau delta TF. Anak-anak, di sini ada tabel beberapa harga KF. Nah, ini penting sekali, biasanya nanti suka dibutuhkan di dalam soal. Rumus daripada penurunan titik beku adalah delta TF sama dengan KF dikalikan M. Atau delta TF sama dengan KF. Nah, M itu kan molaritas. Molaritas rumusnya itu adalah N dikali 1000 per P. Ya, dimana delta TF itu adalah penurunan titik beku, KF-nya ada tetapan penurunan titik beku yang tadi ada di tabel. Kemudian N adalah mol dan P adalah massa pelarut. Sekarang kita masuk ke contoh soal penurunan titik beku. Seorang montir menambahkan etilen glikol atau C2H6O2 pada radiator mobil. Tentukan titik beku larutan etilen glikol 25% massa dalam air. Jadi di sini anak-anak diketahuinya adalah massa etilen glikol yaitu 25 gram. Tadi kan 25%. Berarti 25% per 100. Jadi kalau misalkan etilen glikolnya 25 gram, berarti airnya 75 gram. MR-nya adalah 62, itu silakan dihitung sendiri karena C-nya ada 2, H-nya ada 6, O-nya ada 2. KF-nya adalah 1,86. Yang ditanyakannya adalah TF. Maka langkah pertama adalah kamu mesti mencari delta TF dulu. Delta TF itu adalah KF dikali mol dikali 1000 per P. KF-nya udah ada yaitu 1,86. Molnya itu adalah massanya 25 kan tadi dibagi dengan MR-nya 62 dikali 1000. Tadi massa airnya itu 75. Hasilnya adalah 10 derajat Celcius. Maka untuk menentukan titik beku daripada etilen glikol adalah itu titik beku air dikurangi dengan 10 derajat Celcius. Jadi negatif 10 derajat Celcius. Jadi besarnya titik beku etilen glikol adalah negatif 10 derajat Celcius. Sifat koligatif yang keempat yaitu adalah tekanan osmosis. Tekanan osmosis itu adalah peristiwa bergeraknya partikel, molekul atau ion dari suatu larutan yang lebih encer atau pelarut murni ke larutan yang lebih pekat. Nah, melalui dinding semi permeabel. Nah, ini dinding semi permeabel disebut dengan osmosis. Nah, ini adalah merupakan peristiwa osmosis. Ya, asalnya seimbang, di sini lebih encer, di sini lebih pekat, maka yang encer itu akan masuk ke yang lebih pekat. Nah, kemudian supaya lebih seimbang, karena dia di atas, maka akan ditambahkan suatu tekanan. Nah, tekanan inilah yang disebut dengan namanya tekanan osmosis. Besarnya tekanan osmosis diukur dengan alat namanya osmometer dengan memberikan beban pada permukaan larutan yang naik sehingga menjadi sejajar dengan permukaan.
sebelumnya. Berdasarkan pengamatan Jacobus Henricus van Hoff, pada larutan ideal berlaku hukum gas ideal. Sehingga dari persamaan gas ideal ya, maka P dikalikan V sama dengan nRT. Maka mencari tekanannya atau P-nya adalah nRT dibagi dengan V. Di mana N adalah mol, R adalah tetapan gas ideal, T adalah temperatur dalam Kelvin, V itu adalah volume dalam liter. Oleh karena menyatakan konsentrasi suatu larutan atau M, maka nilai tekanan osmosis suatu larutan dapat dinyatakan dengan V, itu ada tekanan osmosis, sama dengan M, itu adalah konsentrasi molar atau molaritas yang kemarin, rumusnya adalah mol per volume. R itu ada tetapan gas ideal, yaitu 0,082 liter atmosfer per Kelvin mol. T adalah suhu mutlak atau dalam Kelvin. Nah, jadi kalau misalkan temperaturnya derajat Celcius, kamu ubah ke dalam Kelvin. Jadi tinggal derajat Celcius tambahkan 273. Sehingga itu akan berubah menjadi Kelvin. Di sini ada contoh soal tekanan osmosis. Berapakah tekanan osmotik atau osmosis larutan sukrosa C12H22O11 0,001 M atau molaritas pada 27 derajat Celcius. Kebetulan di sini molaritasnya sudah diketahui, jadi nggak usah dicari lagi. Cuman temperaturnya dalam bentuk 2 derajat Celcius, kamu ubah ke dalam Kelvin. Jadi kamu tambahkan 273, hasilnya 300 Kelvin. Ditanyakan adalah V atau tekanan osmotik sama dengan M kali R kali T. Tinggal kamu kalikan aja, M-nya 0,01, R-nya 0,082, temperaturnya 300, didapat 0,0246 atm atau atmosfer. Jadi tekanan osmotik pada larutan sukrosa adalah 0,0246 atmosfer. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Yang tadi kita bahas itu adalah merupakan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Nah, apa bedanya dengan yang akan kita bahas sekarang? Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah sifat koligatif larutan elektrolit. Jadi yang bedakan adalah zatnya. Sehingga kalau misalkan zatnya berbeda, maka nanti rumusnya pun akan berbeda sedikit. Hanya menggunakan perbedaan aturan Van Hoff. Ya, di sini anak-anak silakan saja kamu dibaca bahwa menurut aturan Van Hoff, besarnya nilai sifat koligatif larutan elektrolit akan lebih besar daripada nilai sifat koligatif larutan non-elektrolit. Pada larutan elektrolit dan zat terlarut mengalami ionisasi dan dengan reaksi ionisasinya sebagai berikut. Silakan aja sama kalian dibaca ya. Untuk selanjutnya adalah konsep sifat koligatif larutan elektrolit. Anak-anak yang membedakannya adalah aturan Van Hoff atau I. Nah ini I. Sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa. N itu adalah jumlah ion. Kalau misalkan MgCl2 berarti kan Mg2 plus ya. Ditambah Cl min. Mg2 plus itu kan 2 dan Cl min itu 1. Berarti 2 tambah 1 adalah 3. Maka jumlah ionnya adalah 3. Nah alfa itu adalah zat ionisasi. Nah untuk elektrolit kuat itu jumlah alfanya adalah sama dengan 1. Nah, oke, kita lanjutkan. Sebagai contoh, nah, jadi kalau misalkan larutan elektrolit, kamu tinggal menambahkan I pada rumus yang tadi. Jadi kalau misalkan Ibu ngasih contoh, misalkan ini tekanan osmotik adalah M, RT, kalikan aja dengan I yang I itu ada tadi menggunakan aturan Van Hoff. Begitupun kalau misalkan Ibu menggunakan delta TB atau penuhan titik didih. Berarti KB, ini kan rumusnya tetap aja, N dikali 1000 per P tetap, cuman bedanya ini ada I-nya. Jadi nanti pada saat kamu mendapatkan suatu soal, lihat apakah larutan itu termasuk elektrolit atau non-elektrolit. Apabila non-elektrolit, berarti kamu tidak usah menggunakan I. Tetapi kalau misalkan kamu di sana mendapatkan soalnya adalah
larutan elektrolit, maka ya kamu mesti menggunakan I atau aturan Van Hoff. Oke, segitu aja pemaparan dari Ibu. Semoga kalian paham. Coba diulang lagi nanti. Kalau seandainya kalian belum paham, silakan kalian bisa japri Ibu untuk menanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.